pengaduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang tambang DPM. Bakumsu atas nama masyarakat telah mengajukan pengaduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan tersebut ditujukan kepada tambang PT Dairi Prima Mineral dan persetujuan pemerintah atas tambang tersebut. Alasan Bakumsu mengajukan pengaduan ke PBB adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia tampaknya mendukung PT DPM tanpa memperhatikan dengan serius perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Untuk meningkatkan perhatian internasional terhadap kasus ini. 3. Legitimasi bagi masyarakat bahwa perjuangan masyarakat diakui oleh Badan HAM tertinggi di dunia. Strategi pengaduan ini penting untuk mengangkat isu ke tingkat global dan meminta pertanggungjawaban negara. Namun, pertama-tama, apa itu Perserikatan Bangsa-Bangsa? Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah perkumpulan pemerintah dari berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1945 untuk mencegah perang di masa depan dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional setelah kehancuran akibat Perang Dunia Kedua. Peran PBB adalah untuk menjaga perdamaian dunia, melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menegakkan hukum internasional. Indonesia pertama kali bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 September 1950. Saat ini, terdapat 193 negara anggota PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 6 badan utama, yakni Majelis Umum yang merupakan badan tertinggi, Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian, terdapat 4 dewan lainnya, dan staf di Sekretariat PBB. Terdapat juga badan-badan PBB seperti WHO, UNDP, UNICEF, UNHCR, dan lain-lain yang melapor kepada berbagai bagian dalam struktur PBB. Terdapat juga pelapor khusus yang merupakan pakar hak asasi manusia independen dalam sistem PBB yang memantau situasi negara tertentu atau tema hak asasi manusia tertentu. Bakumsu atas nama masyarakat telah mengirimkan pengaduan ke kantor pelapor khusus untuk zat beracun dan hak asasi manusia atau Special Rapporteur for Toxic and Human Rights. Hal ini dikarenakan jika DPM membangun tambang, limbah tambang yang dihasilkan berbahaya dan beracun serta bendungan limbah tambang dapat runtuh. Pengaduan tersebut juga dikirimkan kepada pelapor khusus untuk masyarakat adat. Hal ini karena sebagian besar penduduk Dairi dianggap sebagai masyarakat adat berdasar hukum internasional. Pengaduan tersebut juga dikirimkan kepada pelapor khusus tentang hak budaya. Hal ini karena jika tambang DPM dilanjutkan dan menimbulkan masalah bagi masyarakat atau lahan pertanian mereka, itu akan berdampak pada budaya dan hubungan sosial di antara mereka. Dokumen tersebut juga dikirimkan ke kelompok kerja tentang bisnis dan hak asasi manusia. Hal ini karena kelompok kerja tersebut bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tidak melanggar hak-hak manusia. Para pelapor khusus dan kantor mereka bekerja dalam kelompok yang disebut prosedur khusus, sehingga jika mereka berpendapat bahwa suatu pengaduan perlu dibagikan kepada pelapor khusus lain atau kelompok kerja, mereka dapat melakukannya. Kantor-kantor prosedur khusus PBB, termasuk pelapor khusus, bukanlah seperti pengadilan. Mereka tidak memiliki wewenang untuk memaksa pemerintah negara anggota melakukan sesuatu. Apa yang dapat badan-badan khusus PBB lakukan adalah melakukan kunjungan ke negara tersebut jika diundang oleh pemerintah, menangani kasus-kasus individu pelanggaran yang dilaporkan, dan masalah-masalah yang lebih luas dengan melakukan komunikasi kepada negara-negara dan pihak lain. Jangan berharap pemerintah Indonesia akan mengundang pelapor khusus PBB untuk datang ke Indonesia guna meninjau atau membahas tambang DPM. Namun, pelapor khusus dapat mengirimkan komunikasi melalui surat atau email ke pemerintah. Karena mereka tidak dapat datang dan melakukan investigasi, pelapor khusus bergantung pada laporan dan informasi yang dikirimkan kepada mereka baik oleh masyarakat maupun NGO. Bakumsu telah mengirimkan kepada pelapor khusus PBB semua laporan teknis,
dari para ahli yang menyatakan bahwa tambang DPM yang diusulkan akan menjadi tambang yang sangat berbahaya. Pelapor khusus PBB dapat meminta informasi dari pemerintah Indonesia. Mereka dapat menyampaikan keprihatinan berdasarkan informasi yang mereka terima dari masyarakat sipil. Jika tim prosedur khusus menilai kasus tersebut sebagai ancaman serius terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan, mereka dapat membuat laporan yang menegaskan adanya masalah. Laporan-laporan tersebut akan dikirimkan kepada pemerintah dan dipublikasikan, sehingga siapapun dapat menggunakannya. Laporan-laporan ini akan dipublikasikan dan dibagikan kepada kelompok-kelompok lain dalam sistem PBB. Setiap 4,5 tahun sekali ada sebuah proses yang disebut tinjauan berkala universal, di mana situasi hak asasi manusia di setiap negara dievaluasi dan ditinjau oleh sekelompok pemerintah dari negara lain. Jika kantor prosedur khusus meyakini bahwa tambang DPM melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, laporan tersebut dapat diajukan oleh pemerintah lain selama proses tinjauan berkala universal ini. Jika itu terjadi, hal itu bisa menjadi aib bagi pemerintah Indonesia yang dianggap tidak menghormati hak asasi manusia atau lingkungan. Laporan dan hasil tinjauan berkala universal akan dipublikasikan dan media sering menulis artikel tentang hal tersebut yang dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk melakukan hal yang benar. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan pengaduan tentang keterlibatan pemerintah Indonesia dengan DPM? Kantor pelapor khusus akan meninjau semua materi yang telah dikirim oleh Bakumsu. Ada kemungkinan pelapor khusus menolak pengaduan masyarakat dan NGO. Hal ini dapat terjadi jika mereka menganggap kasus tersebut tidak serius. Anggota masyarakat dapat menggunakan fakta bahwa mereka telah mengajukan pengaduan ke PBB sebagai bagian dari upaya advokasi mereka. Pelapor khusus akan melihat apakah kasus tersebut cukup serius atau penting untuk dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia dan apakah mereka akan membuat laporan. Proses ini tidak akan cepat, tetapi ini adalah cara untuk dapat meningkatkan transparansi internasional untuk kasus DPM. Hal ini juga dapat berfokus pada peran pemerintah Tiongkok. Dalam kasus ini, di mana perusahaan milik Tiongkok sebagai pemilik saham mayoritas PT DPM. Perusahaan dana investasi milik negara ini telah memberikan pinjaman jutaan dolar untuk proyek DPM. Yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah terus tetap memperbarui informasi kepada pelapor khusus PBB mengenai setiap perubahan apapun yang terjadi terkait DPM. Hal ini dapat dilakukan melalui Bakumsu. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kasus DPM tetap menjadi perhatian masyarakat internasional. Demikian juga kekhawatiran masyarakat daerah tersebut diakui oleh Badan Hak Asasi Manusia tertinggi di dunia.